Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Anissa, NIM 430402300107. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Hari ini saya akan membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan. Pada topik ini nanti kita akan banyak mendengar kata nature dan nurture. Jadi, apa itu nature? Apa itu nurture? Nature merupakan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh keturunan atau bawaan. Sedangkan nurture adalah perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman. Karena adanya konsep nature dan nurture ini, maka memunculkan berbagai aliran, antara lain nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama ada nativisme. Tokoh pada aliran ini bernama Schopenhauer. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan individu hanya ditentukan oleh faktor-faktor keturunan. Teori nativisme ini menjelaskan bahwa jika seseorang terlahir dari orang tua yang penjahat, maka si anak juga akan menjadi penjahat. Tidak terpengaruh apakah pendidikannya ataupun pengalamannya. Yang kedua ada aliran empirisme. Tokoh pada aliran ini bernama John Locke. John Locke adalah pengembang teori tabula rasa. Tabula rasa adalah teori yang menyatakan bahwa seorang anak saat lahir ke dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Jadi tidak terpengaruh oleh faktor bawaan atau keturunan. Sedangkan yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor-faktor lingkungan dan pengalaman. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Pada aliran ini terdapat tokoh bernama Louis William Stern. Aliran konvergensi merupakan jembatan yang menghubungkan antara dua aliran sebelumnya, yaitu teori aliran nativisme dan aliran empirisme. Jadi, aliran ini menyatakan bahwa baik dari faktor keturunan maupun faktor pengalaman atau lingkungan, kedua-duanya sama-sama berpengaruh terhadap perkembangan individu. Karena pertentangan pendapat ahli tentang nature dan nurture, muncullah pendapat Anna Anastasi yang menjadi penengah antara keduanya. Anastasi mengungkapkan bahwa pengaruh keturunan terhadap tingkah laku selalu terjadi secara tidak langsung karena merupakan faktor bawaan dari orang tua. Jadi, faktor keturunan selalu membutuhkan perantara, yaitu lingkungan. Contohnya dalam kehidupan adalah pertama, latar belakang keturunan sama, namun dalam kondisi lingkungan yang berbeda dapat menghasilkan kepribadian yang berbeda pula. Misalnya ada dua anak kembar yang secara genetik memiliki genetik yang sama, namun dibesarkan di dua lingkungan berbeda, maka keduanya akan memiliki kepribadian yang berbeda pula. Yang kedua ada latar belakang keturunan berbeda, pada lingkungan yang berbeda dapat menghasilkan ciri kepribadian yang sama. Yang ketiga ada lingkungan hidup yang sama, namun memiliki keturunan yang berbeda, dapat menghasilkan ciri kepribadian yang berbeda. Yang keempat, lingkungan hidup yang tidak sama, namun berbeda keturunan, dapat menghasilkan ciri kepribadian yang sama. Lalu ada hubungan antara nature dan nurture. Baik faktor keturunan atau nature maupun faktor lingkungan nurture, keduanya menjadi sumber dari munculnya setiap perkembangan tingkah laku. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus saling berinteraksi. Bentuk interaksi keduanya adalah bentuk dari hubungan majemuk. Lalu selanjutnya ada discontinuity dan continuity menurut pendapat Stan Tork. Pertama ada kontinuitas perkembangan yang umumnya adalah pendukung konsep nature yang menyatakan bahwa perkembangan merupakan perubahan kumulatif yang berangsur-angsur sedikit demi sedikit dari pembuahan hingga kematian. Yang kedua ada diskontinuitas perkembangan yang umumnya merupakan pendukung konsep nurture yang menyatakan bahwa perkembangan adalah tahapan-tahapan yang khas atau berbeda dalam masa hidupnya.
Lalu, stabilitas dan perubahan. Menurut pendapat Stantork, bahwa perubahan bukan stabilitas, melainkan perubahan adalah kunci dalam memahami perkembangan individu. Lalu ada model dialektis yang menyatakan bahwa setiap individu terus berubah karena adanya kekuatan yang mendorong dan membawa perkembangan ke depan. Selanjutnya ada 3 konteks sosiokultural dalam memahami perkembangan individu. Yang pertama ada kebudayaan, kedua ada etnisitas, yang ketiga ada gender atau jenis kelamin. Nah, kesimpulannya adalah nature adalah konsep yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh keturunan, sedangkan nurture adalah konsep yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh lingkungan. Nature dan nurture memunculkan berbagai aliran antara nativisme, empirisme, dan konvergensi. Hubungan antara nature dan nurture tidak boleh dipisahkan, malah harus saling berinteraksi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.